Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian masih dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan yang paling penting, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah. Kali ini kelas 8 masuk di pertemuan ke-21. Pak Ludi tidak akan bertele-tele. Ikan lele, ikan sepat, ikan gabus. Tidak bertele-tele, lebih cepat, lebih bagus. Oke nak? Sekarang tuh Pak Ludi aja ngambil bukunya dari sini. Kayak zaman waktu Pak Ludi masih sekolah SMP, SMA. Ya? Kan Pak Ludi harus menyesuaikan dengan kalian. Sekarang buka halaman berapa nih ya? 211. Yaitu bab 15 tentang merancang pementasan pantomim. Pantomim ini adalah mata pelajaran favorit Pak Ludi. Bener. Dengan mempunyai keahlian pantomim, Pak Ludi bisa keliling dunia. Tak percaya. Pak Ludi pernah ke Eropa gara-gara pantomim. Pak Ludi pernah ke Bangladesh gara-gara pantomim. Dan Pak Ludi hidup belasan tahun di Jakarta hanya gara-gara pantomim. Gak percaya. Makanya sering-sering ngobrol sama Pak Ludi. Apa sih istimewanya bermain pantomim? Kenapa sih pelajaran pantomim ada di buku seni budaya nih kelas 8 di bab 15 dan kita hitung dari mulai bab 8, 9, 15, 16. Kenapa coba? Karena pantomim adalah kesenian yang berasal dari barat, masuk seni modern nah. Iya, dan dia itu keunikannya dia memberikan sebuah pertunjukan pantomim tanpa kata-kata. Dia hanya meniru. Pantomim diambil dari bahasa Yunani, ya Romawi kuno, yaitu kata dasarnya pantom, meniru, atau pantomimus, artinya mencontoh. Nah, kemarin di pertemuan 20 Pak Ludi sudah memberikan tugas sama kalian, yaitu menghafal 7 gerakan dasar pantomim. Dan sampai sekarang belum ada yang mengumpul, belum ada yang berani. Ayo dong. Kalau kalian memang merasa laki-laki ya, anak laki-laki itu harus punya tanggung jawab nak. Kenapa? Karena seorang anak laki-laki itu akan menjadi seorang pemimpin. Iya, sejelek-jeleknya anak laki, dia akan menjadi seorang pemimpin minimal keluarga. Walaupun dia bukan pemimpin organisasi atau pemimpin yang ada dalam tatanan kenegaraan, minimal dia menjadi pimpinan keluarga. Jadi anak laki harus bertanggung jawab nak. Iya. Kenapa? Apakah anak perempuan tidak bisa jadi pemimpin? Ya bisa lah, siapa bilang anak perempuan gak bisa jadi pemimpin. Tapi alangkah baiknya anak perempuan itu jadi pendampingnya pemimpin. Ya, jangan jadi pemimpin deh anak perempuan, jadi pendampingnya aja, yang selalu setia, soleha. Oke, Pak Ludi langsung masuk saja ke bab 15 tentang merancang pementasan pantomim. Catat ya, tolong dicatat. Kalau kalian tidak mau mencatat, nanti kalian harus merangkum di bab ini. Ya, ini Pak Ludi udah jelaskan ya. Poin A, merancang pementasan pantomim. Merancang pementasan pantomim. Ketika kalian mau membuat pementasan pantomim, kira-kira apa sih yang harus kalian siapkan? 1, kelompok. Apakah pementasan pantomim harus berkelompok? Enggak juga. Bisa individu, bisa juga berkelompok, tapi lebih menarik berkelompok karena kalian bisa bekerja sama dengan satu sama yang lain. Oke, siapkan dulu teman-temannya. Yang kedua, siapkan naskahnya. Apa sih yang akan kalian mau lakukan pementasannya? Kalian mau buat apa? Tentukan dulu yang namanya ide dasar. Ide dasarnya apa? Misalnya terlambat. Ya, itu kata ide dasarnya. Idenya itu tentang terlambat. Temanya apa? Tema
tema itu adalah alur cerita yang memiliki satu kalimat. Ya, satu kalimat. Jadi tema itu harus satu kalimat. Nah, kalau ide dasarnya terlambat, berarti temanya apa? Temanya terlambat bangun pagi, terlambat bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Nah, itu terlambat bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Itu temanya ya, alur ceritanya. Nah, sinopsis adalah ringkasan cerita. Jadi kalian harus membuat ringkasan cerita yang terdiri dari satu paragraf. Sinopsis itu ringkasan cerita yang terdiri dari satu paragraf. Satu paragraf terdiri dari 4-5 kalimat. Oke? Itu ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, oke. Nah, setelah kalian merancang itu, merancang pementasan pantomim, setelah kalian membuat naskah, terus bikin plotnya. Plotnya itu apa? Plot itu adalah inti adegan yang berisi tentang pesan-pesan. Apa sih yang mau disampaikan? Ya, nanti Pak Ludi contohin melalui gerakan ya. Ini teorinya dulu. Kemudian masuk poin B, masih di halaman 212. Poin B ini tentang rancangan rias. Untuk bermain pantomim atau pementasan pantomim, alangkah baiknya kalian tidak usah menggunakan banyak efek. Nah, ya, dasar mukanya putih, alisnya hitam, bibirnya merah, kelopaknya boleh dikasih hitam, garis hitam, supaya kelihatan mata kalian belok. Tapi kalau misalnya kalian nggak kasih juga nggak apa-apa. Ya, yang paling penting adalah dasar mukanya putih, alisnya hitam, bibirnya merah. Oke? Dan itu jangan dikasih efek. Nah, kebanyakan atau seperti contoh yang ada di buku ini, ya, buku ini dikasih efek garis di bawah kelopak mata. Sebaiknya jangan, ya, karena kalau kalian kasih efek itu nantinya jadinya satu ekspresi, tidak banyak ekspresi. Sebaiknya kalian nggak usah kasih efek-efek makeup yang coretan-coretan yang ada di muka, ya. Tapi kalau kalian mau memberikan tanda seperti tanda lahir tai lalat, boleh, ya, untuk membedakan karakter aja. Sebelah sini tai lalat, sebelah sini polos, sehingga kalian bisa mainin dua karakter. Oke, lanjut ke poin C. Poin C ini tentang rancangan kostum. Nah, mengenai kostum, biasanya pemain pantomim itu tidak memiliki banyak warna. Dia hanya memiliki satu warna atau dua warna. Misalnya hitam-hitam, putih-putih, ya. Terus sarung tangannya putih, sepatunya putih. Dia biasanya satu warna. Kenapa? Karena untuk menunjukkan keindahan tubuhnya, nah, keindahan tubuhnya ketika dia bergerak, ya, untuk menunjukkan keindahan tubuhnya dan membedakan juga bahwa pantomim tidak sama dengan badut. Kalau badut dia cenderung memiliki banyak warna, ya, terus badannya itu juga dilebih-lebihkan. Dan seorang pemain badut atau seorang badut dia harus punya keahlian atraksi bermain properti. Nah, kalau orang pemain pantomim dia tidak bermain properti, nah, tapi dia bermain dengan tubuhnya. Alat komunikasinya adalah tubuh, murni tubuh. Dia benar-benar berkomunikasi dengan tubuhnya. Lihat nih, setiap gerakan pasti ada bentuknya. Ya, seorang pemain pantomim jarang dia berdiri seperti ini. Minimal cara berdirinya seorang pemain pantomim itu ada bentuknya. Jadi dia tidak berdiri seperti biasa, ada lekukan-lekukan tubuhnya. Nah, ini yang membedakan seorang pemain pantomim dengan badut. Jadi seorang pemain pantomim murni, alat ekspresinya adalah menggunakan tubuh. Dan kekuatannya ada di imajinasi.
Jadi seorang pemain pantomim harus memiliki banyak sekali imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada berdasarkan referensi. Ya, referensi itu adalah sumbernya. Referensi bisa didapat melalui pengalaman pribadi, orang lain, dan multimedia. Jadi kalau kalian bermain pantomim tidak mempunyai pengalaman-pengalaman yang banyak, tentu sangat mustahil kalian bisa melakukan peragaan-peragaan yang menarik. Ya, lanjut. Setelah membahas tentang kostum, rancangan musik. Musik ini adalah unsur pendukung dalam pementasan pantomim, ya. Dia memberikan suasana, memberikan efek. Misalnya pada saat dia lompat, tui, tui, ya, itu hanya memberikan jok-jok atau efek-efek jenaka. Bisa juga musik dipergunakan untuk menghipnotis penonton untuk larut dalam suasana. Dang 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 dang, dang 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 dang, dang 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 dang, dung 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 dung, toing, toing. Bisa seperti itu, ya. Itu tujuannya menggunakan musik. Kemudian membuat rancangan properti. Poin E, membuat rancangan properti di sini, ya, adalah set dekorasi. Jadi kalau kalian membuat panggung, pasti ada set dekorasinya, nak. Ya, misalnya kalian ingin menghadirkan tentang berada di taman, berarti kalian harus bikin atau menyiapkan properti bangku taman, kursi taman dengan lampunya, simbol aja. Iya. Selebihnya itu kalian yang menentukan melalui imajinasi. Lanjut ya, nak. Oh, sudah habis poinnya untuk di bab 15. Dan masuk ke rangkuman, ya. Lanjut ke bab 16. Bab 16 tentang pementasan pantomim. Oke, untuk pementasan pantomim, Pak Ludi akan memberikan cuplikan. Kalian tonton, ya. Kalian harus tonton cuplikan pantomim ini. Kenapa? Mau lihat Pak Ludi langsung? Oke, ya. Sebentar. Iklan dulu ya. Oke, iklan dulu ya. Iklan dulu ya. Setelah iklan ini ya. Oke. Yang penting setia. Neng, gimana si seksi itu? Iya, yang gerakannya agresif itu loh. Iya, yang genjotannya lembut. Dasar laki-laki. Waduh, jangan marah dulu dong. Kasih tahu ini bukan soal cewek. Dan tahan sampai pagi, Meng. Diam lo. Siapa sih cewek ini? Ayo ikut. Oh, Yamaha Jupiter. Sekali coba spontan tergoda. Oke, baiklah. Pak Ludi memberikan contoh adegan 1, pementasan pantomim adegan 1. Adegan 1 ya, kita pakai ide dasar yang tadi ya, terlambat ya. Adegan 1, dia dimulai dari tidur, terus mendengar suara alarm bel. Dia panik. Itu adegan 1. Ya, adegan 2. Adegan 2, dia masuk kamar mandi.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. Itu tadi adegan 2, mandi. Adegan 3, dia berdandan. Bruk, tet, set set bruk set, tet, treng treng, set, 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 tet, tong, zem, tet, treng treng, set, set. Simpan sisinya, acai. Terus kemudian dia dandan, lihat cermin. Ada apa di cermin? Kok ada jerawat? Oke, terus dia buka lagi, ambil parfum. Dia sudah dandan dan dia siap berangkat ke sekolah. Ya, itu tadi adegan 3. Oke, adegan keempat dia jalan. Adegan keempat. Ya, adegan 4 dia jalan. Oke, itu adalah contoh-contoh adegan yang sudah perlu dilihat, berikan kepada kalian. Jadi yang pertama apa? Terlambat bangun. Kedua, mandi. Ketiga, dandan. Keempat, berjalan pergi menuju sekolah. Ya, itu tadi cuplikan pementasan pantomim yang bisa perlu diberikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan kalian tidak bosan belajar dengan Pak Ludi. Oke? Ditunggu tugasnya, tugas individu. Apa tadi tugas individunya? Tugas individunya adalah hafalan 7 gerakan dasar pantomim. Yang pertama, berjalan. Kedua, meraba dinding. Ketiga, berjalan jatuh. Keempat, berjalan melompat ke kanan dan ke kiri. Kelima, bersandar. Keenam, lompat kodok. Ketujuh, apa? Main golf. Oke? Kalau kalian ingin tahu tugas hafalan 7 gerakan dasar pantomim, lihat di pertemuan ke-20 di channel YouTube-nya Pak Ludi. Ya, bagi yang belum absen silakan absen. Kemudian untuk tugas kelompok yang akan dipersiapkan sebagai bahan ujian pertengahan semester, ya, tetap dilakukan. Kalian harus menyusun tadi itu, seperti yang Pak Ludi jelaskan di awal merancang pementasan tadi. Oke nak? Kita harus selalu sehat. Kita harus mampu menjaga imun tubuh kita supaya tidak terjangkit yang namanya virus COVID-19. Ya, tetap harus bergerak, jangan lupa sholat dan makan. Boleh main game, tapi jangan lupa ada waktunya belajar. Karena tugas siswa adalah belajar. Oke nak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.